command window dari MATLAB. Oke, nah untuk kita membuat pemrograman, kita bisa tekan yang ini, yang tanda plus yang ini, nanti kita pilih yang script. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat pemrograman untuk menghitung nilai akhir. Nah, disinilah kita buat dulu bentuk-bentuk scriptnya ya. Nah, pertama itu kita tulis dulu CLC. Oke, titik koma. Terus selanjutnya itu kita tulis identitas kita. Oke, di sini kita pakai display, dimana fungsi dari display ini adalah untuk memanggil nanti untuk apa ya, untuk menampilkan dia di command window. Berarti di sini pakai ya, pakai tanda petik. Misalkan nama, oke, nama, terus kan nama kita di sini Kartini, oke, tanda petik lagi, terus kurung. Selanjutnya display lagi. Oke, sekarang kita tulis juga name-nya. Name-nya di sini 22010317. Ya. Oke. Sekarang apa ya? Kelas, oke, enggak lupa tanda petiknya. Jadi kalau kita mau menulis itu jangan lupa tanda petik kelas 4A. Oke, tanda petik lagi. Oke, nah sekarang kita tulis lagi nih display. Berarti display ini kan kita mau membuat sebagai apa ya, sebagai temanya judul. Berarti kita membuat program menghitung nilai akhir. Berarti di sini kita tanda petik lagi. Oke. Nah, di sini kita display lagi. Nah, kita di sini pakai sama dengan. Oke. Ini itu tujuannya itu adalah untuk agar dia tidak terlalu menyambung, agar ada jarak gitu, agar ada pemisahnya. Oke. Selanjutnya kan kita mau mencari nilai akhir. Jadi nilai akhir itu terbentuk dari nilai nilai tugas, UTS sama UAS. Jadi di sini tuh kita taruhlah di sini di pemrograman ini, berarti untuk tugas misalkan kita dengan U1. Nah, oke, U1 berarti di sini kita input. Nah, input berarti ini dalam kurung tanda petik masukkan nilai tugas. Nah, oke, masukkan nilai tugas sama dengan oke, titik 2 titik koma. Oke, titik koma ini agar yang ini itu dia tidak ikut terano di apa namanya itu, di command window. Berarti sekarang U2, berarti U2 itu sama dengan input. Berarti di sini itu masukkan nilai apa ya, masukkan nilai UTS. Oke, sama ya. Oke, titik koma lagi. Terus yang ke U3 itu sama dengan, berarti kita input, berarti di sini itu masukkan nilai UAS. Oke. Masukkan nilai UAS. Oke. Nah, U1, U2, U3 kita udah menuliskan di sini. Selanjutnya itu kita tuliskan rumus dari nilai akhir. Oke, nilai akhir itu sama dengan, nah kita sepakati dulu kita pakai untuk bobot nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS itu kita, kalau nilai tugas itu kita pakai 35%, nilai UTS itu kita pakai nilai tugas itu kita pakai 15%, nilai tugas itu 35, dan yang nilai UAS itu 50%. Jadi sini kita tulis berarti NA itu berarti di sini itu kan rumusnya sama kayak kita mencari nilai rata-rata. Berarti di sini U1 dikali, berarti kalau di MATLAB itu kalau kali itu pakai bintang ya. U1 dikali kan tadi 15%, berarti kita pakai desimalnya aja 0 kali 15. Kita bisa pakai persennya, tapi di sini saya pakai yang desimal. Oke. Ditambah U2 U3 U2 dikali
0,35 ditambah yang terakhir itu U3 dikali 0,5. Oke. 0,5 titik 2. Nah, titik 2 ini artinya agar dia nanti tidak muncul rumusnya ini di command window ya. Oke. Sekarang untuk keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama di sini kita pakai if. Nah, if ini artinya jika NA itu dia lebih besar sama dengan 80. Nah, jika NA itu lebih besar dari 80, maka di sini pernyataan yang akan muncul ya dah, kita tulis this. Berarti kalau NA ini lebih besar dari 80, maka pernyataan yang akan muncul itu adalah yang ini. Berarti nilai akhir sama dengan koma. Nah, nom 2 str ini adalah untuk memanggil NA yang ini. Kan NA. Nah, nom 2 str ini untuk memanggil nilai NA yang ini yang sudah kita taruh rumusnya di sini. Berarti NA, koma. Nah, di sini kita taruhlah misalkan grade sama dengan A. Kita taruh grade-nya apa, terus ini keterangannya itu apa. Nah, keterangannya itu lulus kan, keterangan itu lulus, berarti di sini terus oke, jangan lupa titik koma. Oke, sekarang ini sudah keadaan yang pertama. Oke, apabila keadaan yang pertama ini tidak terpenuhi, maka kita bisa taruh di sini kondisi lain. Kita pakai yang namanya else save. Nah, else save itu artinya kondisi lain. Nah, apabila di sini misalkan nilai akhir itu lebih besar 80 kan, tapi di NA lebih besar 80 ini tidak memenuhi, berarti bisa kita pakai untuk NA itu lebih besar sama dengan misalkan 70. Nah, kalau dia NIT lebih besar dari 70, maka pernyataan yang akan muncul, yang akan kita kehendaki muncul di sini itu adalah, oke, kita copy dulu yang ini, kita pastekan di sini. Oke, maunya kita kalau dia lebih besar dari 70 itu kita pakai B. Nah, keterangannya masih lulus. Oke, udah. Misalkan kalau yang pertama sama yang kedua tidak memenuhi, kita pakai lagi kondisi lain, kita pakai else save lagi. Else save misalkan NA itu lebih besar sama dengan 60. Oke, 60 berarti di sini oke. Pernyataan yang akan muncul kita paste lagi. Berarti di sini itu C. Keterangannya itu masih lulus. Oke, apabila kondisi 1, 2, 3 ini tidak memenuhi, kita taruh lagi kondisi lain. Else save lagi. Oke, else save misalkan NA lebih besar sama dengan 50. Oke, kita copy lagi pernyataannya, kita ganti ininya, berarti ini saya dapat D, keterangannya masih lulus. Nah, hampir dia tidak lulus kalau D ya. Nah, apabila keadaan pertama, kedua, ketiga, keempat tidak memenuhi, maka yang terakhir else. Ini adalah kondisi yang akan muncul, yaitu else. Nah, kondisi yang akan muncul apabila keadaan yang 4 ini tidak terpenuhi, maka else ini kita langsung kita paste aja. Berarti di sini grade-nya itu nanti E. Nah, keterangannya itu tidak lulus. Oke, artinya apabila yang 4 ini tidak memenuhi, maka ini pasti terpenuhi. Berarti else ini akan terpenuhi. Oke, N. Nah, artinya program ini, artinya apabila dia memenuhi yang pertama, maka dia akan langsung berakhir. Apabila yang kedua, dia berakhir. Apabila yang ketiga, dia berakhir. Dia langsung ke akhir gitu. Oke, ini adalah bentuk dari sintak untuk menghitung nilai akhir. Nah, untuk kita mengeran, untuk kita menjalankan program ini, kita ketik yang run ini. Ya, run ini. Oh, belum. Berarti kita disuruh untuk menyimpan dulu. Oke, ini dah. Kita simpan dulu. Oke, kita simpan dulu. Kita tulis nilai akhir. Nilai
akhir. Oke, kita save. Oke, ini udah kita save ya. Berarti kalau kita mau mengerankan, berarti kita tinggal ini, run yang ini. Nah, Oke, kita lanjut lagi setelah kita membuat program seperti yang tadi untuk nilai akhir, maka untuk menjalankan itu tadi kita runkan. Nah, bentuk ketika kita sudah mengklik run, maka yang ini akan muncul. Nah, sekarang contohnya di sini tinggal kita masukkan misalkan nilai tugasnya itu kita taruhlah 70. Terus nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya misalkan 95. Oke. Nah, berarti dia bakal muncul nilai akhirnya itu 86, grade-nya itu A, keterangannya itu lulus. Nah, kan contoh lain nih. Oke, nah itulah fungsi dari CLC tadi. Jadi ketika kita sudah berhenti, berarti ketika sudah menjalankan programnya kan, ketika sudah menemukan hasilnya, setelah kita mau lagi itu, dia bakal hilang yang udah outputnya itu fungsi dari CLC ya. Jadi misalkan sekarang nilai tesnya itu 45, nilai ini 55, terus ini 60 misalkan, berarti 56 grade D, keterangan lulus. Berarti ini adalah contoh dari program tadi yang sudah kita buat untuk menghitung nilai akhir. Jadi sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali sih menurut saya yang ini tuh. Oke, mungkin hanya ini ya, hanya ini untuk nilai akhir. Kita lanjut di video yang kedua. Oke, terima kasih.